Secara geser lagi, kita akan ketemu dengan seorang pemilik mobil Kona, mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, ini dia. Sorry, gua telat kok. Ya gak apa bro. Gua masuk ya. Ayo masuk aja. Kita cobain mobil baru Kona Hyundai. Come on. Nah, kita udah di dalam sekarang nih. Ini tampilannya maknyus banget. Tadi sudah janji sama Fredrik. Hari ini yang punya mobil nih teman-teman. Dan kita akan lihat ini performance, kemudian kenyamanan. Ini suaranya juga apik. Aduh, luar biasa. Sudah support Apple Car, Apple Play Car, right? Kemudian Apple CarPlay, kemudian sudah support juga untuk Android. Lengkap semua, tampilannya futuristik. Ini tempat duduknya bernapas bro, dingin. Gua nggak tahu, gua kira ini palsu, tapi benar-benar cakep. Kita boleh jalan? Oke yuk, let's go. Kita coba. Manus. Gak bergetar. Aduh. Jadi wajar sih sebenarnya mobil ini di harga yang ya 700-an ya. 700-an juta dengan fitur, dengan kenyamanan, gak ada suara, gak ada getaran. Ini mobil ini cakep banget. Worth it lah ya. Worth it banget, benar-benar worth it. Di depan aja kali kita ya. Oke, boleh putar sekali di depan. Nah, kita sudah sampai sekarang, sudah muter-muter tadi beberapa waktu. Nah, kita akan berbincang banyak lagi tentang mobil ini dan keunggulannya, kekurangannya apa. Boleh, Go? Boleh. Kita ngobrol di atas yuk. Oke, kita ke atas. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah bicara banyak hal. Udah lihat mobilnya tadi kan? Keren, mantep, apik, rapi, dan teman-teman pasti akan penasaran sebelum mencobanya ke sana. Nah, hari ini kita akan lebih banyak lagi. Kalau tadi sudah melihat barangnya, nah kita akan ngobrol banyak nih dengan Ko Edrik terkait tentang mobil tadi. Ko Edrik, kalau tadi kan cerita sudah berapa lama tadi punya mobil ini? Kebetulan baru seminggu. Baru seminggu. Iya. Seminggu. Sebelum ini pakainya mobil bahan bakar dong berarti. Iya benar. Ini yang pertama mobil listrik yang dimiliki. Iya, mobil listrik pertama ini. Pertanyaannya, ini kan hal yang baru nih. Di Medan kalau saya tidak salah juga masih beberapa orang yang punya. Nah, boleh cerita nggak sedikit ke para penonton, para pendengar hari ini, kenapa sih tiba-tiba pengen beralih dari mobil? Saya nggak tahu, jangan-jangan saya ngomong salah, beralih atau masih ingin coba-coba. Kenapa pertama kali ini beli mobil listrik? Pertama kali sih karena modelnya sih. Modelnya yang futuristik ya. Oh, fine. Kalau cerita futuristik ini, sisi mananya sih yang menurut Ko Edrik itu yang futuristik? Apakah desain luarnya, apa mungkin Yang dashboardnya? pertama desain luar dari sisi depannya itu futuristik banget menurut saya. Ada yang unik ya? Iya, Tidak unik ada ya. rongga-rongga depan itu Tidak ya? ada grillnya. Tidak ada grill, good, sama. Good. Kemudian Dan interiornya juga futuristik. futuristik, Untuk semua dashboardnya, sudah listrik ya di Iya. dalamnya. Kemudian airbag-nya juga sudah, handbrake-nya sudah menggunakan elektrik, sudah ala-ala mobil-mobil mewah. Fiturnya canggih sih. Fiturnya canggih. Iya. Oke. Selama proses seminggu pemakaian ini ada nggak yang Koko rasakan menjadi nilai tambah sebenarnya yang berbeda sedikit dari mobil-mobil berbahan bakar fosil pada umumnya? Keuntungannya sih kayak saya nggak perlu ngantri-ngantri di stasiun pom bensin ya. Oke. Terima kasih. Tidak perlu ngantri. Yang lain, kenyamanan gimana, Kedrik? Dari si kenyamanan, oke sih, nggak Oke, bersuara, hening dia. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Mobil listrik ternyata tidak punya suara. Seperti sepeda angin, ya. Tapi nggak tahu apakah benar waktu kemarin ketika saya pergi ke Hyundai, sebelumnya saya juga kunjungan teman-teman ke Hyundai, ingin lebih tahu tentang produk salah satu mobil ini, mobil listrik Kona ini, Hyundai ini, mobil listrik yang ada di Indonesia. Saya pengen tanya kemarin, memang benar nggak ada suara? Memang benar-benar tidak ada suara pada saat jalan. Iya, bahkan pertama kali saya nyoba, saya nggak tahu kalau mobil itu udah nyala. Nggak bergetar ya? Saking nggak ada suaranya. Nggak ada suara, nggak ada bergetar.
Tapi yang pasti ini bukan untuk dibuat hal-hal yang negatif ya. Dipakai hanya untuk kebutuhan ya, memang kenyamanan Anda. Tidak ada getaran, tidak ada suara. Iya benar. Wow. Kalau bicara efisiensi kok, hemat nggak sih sebenarnya pakai mobil listrik ini? Tergantung kaki juga sih sebenarnya. Kaki. Iya. Ini kakinya kalau kita bicara kaki biasanya seberapa panjang jalan-jalannya gitu ya? Iya. Oke. Kalau boleh dijelaskan, setelah memiliki mobil ini perjalanan terjauh kemana kok? Yang pernah dipakai atau masih di dalam kota saja? Untuk sementara sih kalau saya makainya masih di kota-kota aja sih. Masih dalam kota? Masih dalam kota aja. Kota biasanya kunjungannya kemana? Ke rumah kantor, rumah ke pusat perbelanjaan Rumah atau barangkali? kantor, rumah ke kafe, nge-mall, gitu doang sih. Oke. Dari sisi, ya ini kan kita bicara sekarang kalau orang beli mobil, ya kalau orang-orang yang banyak melakukan review mobil, ini sih kita bukan review ya acaranya, kita hanya pengen cari tahu sih teman-teman sebenarnya punya mobil listrik itu worth it tidak sih, seperti itu kira-kira kan. Karena memang bagi beberapa orang mungkin harganya masih cukup ya lumayan mahal ya, tapi bagi beberapa orang sih ini sudah worth it, dalam arti kata memang layak untuk harga segitu. Nah bagi seorang Ko Edric ini memiliki mobil ini sudah seminggu pakai, nilai tambahnya ini banyak. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang kurang dari mobil ini? Wah, kurangnya untuk sementara ini di Indonesia ya. Maksudnya? Di Indonesia ini tempat chargernya masih kurang. Oke, charger ya. Iya. Oke. Kalau proses selama ini ngecasnya di mana berarti? Masih di rumah sih. Di rumah. Butuh Oke. berapa lama untuk ngecasnya? Sementara kan kita belum pakai yang namanya wall charger. Jadi kita masih Wait. pakai portable. Berarti ini chargernya ada dua jenis. Iya, benar. Ada yang portable, Sama yang wall charger yang wall nempel di charging. rumah. Iya. Oh, yang portable berarti artinya ketika dimanapun pergi bisa dicokkan begitu? Benar. Oh, kayak charger handphone juga? Iya, kayak gitu. Oke, berapa lama kira-kira kok? Kalau memakai portable sekitar 16 sampai 17 jam. Oh, oke. 16-17 cukup lama ya sebenarnya. Ya, kalau misalnya pun kita bermalam di sebuah hotel, nyampe jam 8 malam misalnya, bermalam di situ langsung dicok, paginya mungkin juga belum penuh ya? Belum penuh. Oke, itu yang slow charging barangkali. Iya. Kalau untuk yang wall chargernya itu sendiri? Itu sekitar 7 sampai 8 jam doang. 7-8 jam juga bisa penuh ya? Iya. Oke. Sekarang sudah dipasang wall charger di rumah? Untuk sementara belum. Belum ya, cuma informasi dari pabrikan 8 sampai jam. Jadi yang dibutuhkan tadi tentunya tambahan SPKLU. Iya, Apa SPKLU? Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Nah, sebenarnya teman-teman hari ini saya didampingi, janjinya sih tadi 10 menit yang lalu sudah hadir, tapi mungkin sebentar lagi saya coba telepon. Rekan saya nanti akan hadir di sini. Ada 2 orang pria-pria tampan, yang pasti lebih tampan saya daripada mereka berdua. Mereka hadir dari tamu undangan saya dari PLN UP3 Medan, dan juga hadir bersama kami nanti asisten manajer sales representatif dari PT PLN Persero di wilayah Sumatera Utara. Sebentar saya coba cek dulu. Halo, di mana Bang? Iyalah, sudah kita tunggu di sini. Oke, berapa lama lagi? Sip, tunggu sini ya. Sip, thank you. Yuk. Ntar ya, Nah ini lagi di jalan. Sebentar lagi teman-teman. Ini ada sih sebenarnya. Kalau dari sisi pengguna sudah, harusnya ini kita undang juga nanti yang lainnya. Tapi dari sisi pengguna sudah. Nah sekarang ini apa yang akan diberikan dari PLN terkait untuk kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang sudah atau bahkan ingin memiliki mobil listrik untuk keperluan sehari-hari, bahkan untuk kebutuhan usahanya. Udah datang nih. Mari. Sini bang. Wah ini kalau memang orang jualan dahsyat sekali. Silakan. Ko Edric, ini teman-teman saya. Salam, Ko. Silakan. Oke. Edric, Thank you Bang Poltak, silakan. Nah, jadi Ko Edric ini teman-teman saya datang dari yang satu dari UP3 Medan. Jadi di kantor itu PLN itu ada kantor unit-induknya ya, Bang ya. Ada juga kantor cabangnya lah, ibarat seperti itu. Nah, ini yang hadir hari ini adalah Bang Jondra Freston Girsang ya. Beliau adalah manajer bagian pemasaran UP3 Medan. Jadi yang ngurus-ngurusin retail langsung ke beliau. Nah, di sebelahnya adalah Bapak Poltak. Panggilan nama lengkapnya Reynold Poltak Nenggolan. Beliau adalah asisten manajer sales representatif untuk Sumatera Utara. Nah, jadi gini, Bang. Ini tadi aku sudah ngobrol panjang lebar nih sama Ko Edric. Dia beli mobil listrik satu. Cuma komplain ini, bukan komplain sebenarnya, cuma mengeluh lah. Artinya
serasa belum maksimal menggunakan mobil listrik itu ya Ko ya. Bener. Karena ketika dia mau pergi jauh-jauh pasti masalahnya baterainya yang ngecasnya lambat. Nah kira-kira PLN ada nggak sih program ataupun yang memang direncanakan dalam waktu ke depan ini untuk membangun sebuah apa nama SPKLU atau apa gitu? Nah, ini menarik ini ya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Oh ya, kami sudah diterima di sini. Jadi sementara untuk Medan sendiri ya, Ko ya. Jadi Medan sendiri ini sedang persiapan. Kita sudah ada planning dan sudah didesain kemarin. Kita akan rencanakan untuk pemasangan. Nah, kami juga pada kesempatan ini kami ingin menyentuh konsumen langsung, konsumen yang memang pengguna mobil listrik. Keinginannya di mana sih mau dibuat SPKLU ini? Apakah sudah sesuai dengan desain kami? Juga kami untuk mempertimbangkan di lokasi mana yang paling tepat untuk meletakkan SPKLU. Menarik nih. Ada pilihan nggak Bang? Misalnya mau di mana aja mau dipasang? Adakah sudah ada gambaran-gambaran yang PLN sudah, oh ini udah selesai kira-kira mau dipasang di sini, di sini, di sini. Kira-kira ada nggak yang sudah ada gambarannya? Baik. Di mana aja kira-kira mau dipasang? Siap, terima kasih. Jadi untuk saat ini kita sudah punya 3 konsep ya, yang rencana titik yang paling priority ya kita maksimalkan. Yang pertama itu otomatis bandara ya, karena akses dari berbagai tempat itu di bandara saat ini. Kita tahu orang-orang yang sering tugas di luar kota pastinya akan singgah ke bandara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk rest areanya tol. Rest area tol, di mana kita tahu bahwa kalau orang bepergian pasti membutuhkan yang namanya pengecasan. Nah, makanya kita juga konsep di rest area tol. Nah, yang ketiga ini yang paling menarik. Nah, ini di pusat perbelanjaan. Karena kan, mohon maaf ya, bukan mau banding-bandingkan, tapi pada umumnya yang punya mobil listrik konsep pemikirannya sudah lebih maju dan lebih sering nongkrong di mall. Makanya kita buat ke arah sana, gitu dia. Koko, ada 3 opsi. Seandainya disuruh pilih, kira-kira karena memang kita tahu ini kan proses bertahap ya. Kita tidak membangun sebuah itu tidak. Atau langsung mau sekali bangun 3-3 atau pilih salah satu dulu? Rencananya masih satu dulu prioritasnya. Kita antara 3 tadi. satu dulu di antara 3. Oke, kira-kira menurut Quadric nih, kalau misalnya PLN ini membangun di satu nih, karena memang kan masih belum banyak ya pengguna motor listrik ya. Kira-kira menurut Quadric, kira-kira di lokasi mana sih? Mendingan PLN pasang di sini deh. Kira-kira di mana tuh? Kalau menurut aku ya, di rest area sih. Rest area. Rest area. Oke. Soalnya kalau sekarang saya pakai mobil listrik, saya belum bisa keluar kota. Soalnya nungguin chargernya lama kan. Oke. Jadi kalau sudah ada stasiun charger di rest area, saya udah bisa tuh berpergian keluar kota pakai mobil listrik. Oh, selalu lewat pintu tol lah berarti ya? Iya. Sesuai dengan itu. Oke. Rest area nih Bang. Siap. Oke, saya bergeser deh kalau begitu. Nah, kalau ini kan tadi bicara tentang lokasi SPKLU, ya kan? Nah, ini tugasnya kita sekarang, tugasnya PLN, tugasnya saya juga, tugasnya teman-teman juga yang ada di sini. Ini bagaimana mempenetrasi supaya orang tidak lagi khawatir ini Bang sebenarnya. Kekhawatiran masyarakat sekarang beli mobil listrik ini mikirnya kan harga mobilnya mahal. Sudah gitu listriknya nanti takutnya membludak, listriknya naik. Ada nggak sih Bang Poltak menu yang bisa diberikan kepada masyarakat calon pembeli? Oh ya, gantian dulu ya mic-nya. Sip. Menu untuk masyarakat yang akan ataupun yang sudah membeli, jadi mereka tidak khawatir nih, nggak apa-apa Pak, pakai aja listriknya karena memang ada promo-promo tertentu. Adakah PLN siapkan untuk promo-promo tertentu untuk mobil listrik ataupun kendaraan listrik? Silakan. Oh oke Bang Gen, mungkin kita jelaskan ya. Pertama itu terkait yang punya kendaraan yang berbasis baterai ya, motor-motor mobil listrik ya. Kita itu ada program yang namanya diskon tambah daya. Wow. Tambah daya jika kalau memang Koko nih kan penggunaan mobil listrik ini kan perlu daya listrik lebih. Jadi daya listrik lebih itu disiasati sama PLN dengan membuat promo program tambah dayanya. Nah, kalau Koko pun punya home charging, nanti misalnya kan ini masih pakai portable charging nih ceritanya. Kan mobil ada rencana pengen beli home charging. Nah, PLN juga punya program diskon yang namanya promo pemakaian home charging itu dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Jadi program PLN itu memudahkan masyarakat untuk biar lebih gampang untuk cari, untuk biayanya juga nggak terlalu mahal, untuk tambah daya juga nggak terlalu mahal. Berapa ada diskonnya Bang? Kalau untuk yang home charging itu 30%. 30%. Iya. Oke. Jadi teman-teman ini yang sedang menyaksikan, PLN sedang memberikan promo. Jika ada punya mobil listrik
dan pengen untuk mobil listriknya itu dilistriki, ada diskon 30%, benar ya Bang ya? Iya. Tetapi, ini ada tetapinya, dipakai mulai jam 10 malam sampai jam 5 pagi, ya kan? Caranya gimana? Nanti Anda bisa hubungi PLN terdekat atau menggunakan, ada lagi cara lain? Ada PLN Mobile. Ada aplikasi PLN Mobile, Kemudian- Bio PLN Mobile, dan juga ada aplikasi melalui website PLN juga, juga bisa. atau juga menggunakan sosial media atau call center 123. Wah, luar biasa menarik ini kok. Jadi Koko sekarang punya kesempatan. Kira-kira selain tadi sudah efisien, PLN juga sudah kasih bantuan ini home charging. Ada lagi nggak kira-kira tambahan yang membuat supaya bagi pengguna mobil listrik Coedric lebih nyaman? Untuk sementara itu doang. Sudah itu ya? Iya. Nah, jadi boleh kasih satu statement kok untuk para penonton atau para yang hadir hari ini. Jadi seperti yang dikatain teman-teman tadi, sekarang udah ada diskon, sudah akan dibangun SPKLU. Jadi teman-teman udah gak ada alasan nih untuk gak pakai mobil listrik, karena mobil listrik adalah masa depan yang lebih cerah. Thank you. Nah, teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, kami sudah coba review, bukan review sebenarnya, kita sudah coba kendaraan-kendaraan listrik. Tadi kita sudah di awal sudah melihat-lihat mobil listrik seperti apa, kenyamanannya, futuristiknya, dan seperti yang dibilangkan disampaikan oleh Koedi, tidak ada lagi alasan untuk tidak membeli mobil listrik. Saya sudah beli? Belum. Doain saja. Saya Rengga Saragi, sampai jumpa.